diperbesar dulu slide. Saya mau tanya dulu, sudah dapat materi manajemen risiko? Sudah dapat ya? Sudah, Pak. Oke. Kira-kira di mana letak? Meskipun saya belum jelaskan apa itu analisa kecelakaan kerja, kira-kira ada enggak yang bisa memberikan perbedaan barangkali antara manajemen risiko sama analisa kecelakaan kerja? Ya, tadi Anda mengatakan sudah dapat materi manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko dulu? Supaya nanti bisa jelas di mana ruang lingkup analisa kecelakaan kerja itu dengan ruang lingkup manajemen risiko. Supaya kita bisa cari di mana titik perbedaannya antara manajemen risiko K3, jadi manajemen risiko K3 dengan analisa kecelakaan kerja. Izin jawab, Pak. Oke, silakan. Start. Iya. Mungkin kalau dari saya, kalau si manajemen risiko ini, kita analisis potensi bahaya. Jadi kan si kecelakaannya itu belum terjadi. Jadi menggunakan hierarkinya itu, jadi kita melakukan identifikasi dari lingkungan kerja yang ada, potensi bahaya apa aja yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja nantinya, yang nanti baru dibuat pencegahannya kayak apa. Mungkin kalau si analisis kecelakaan kerja ini, si kecelakaan kerjanya udah terjadi, baru kita cari penyebab utamanya kenapa bisa terjadi itu apa. Cukup, Pak. Ya. Jadi tunggu dulu ya, saya setel dulu speakernya. Headset tapi kok tidak masuk di headsetnya, tapi keluar lewat mikrofon laptopnya. Bisa diulang barangkali start tadi biar teman-temannya bisa lebih jelas barangkali. Oke. Bisa dijelaskan kembali barangkali karena tadi saya tidak fokus karena lagi sementara menyetel headsetnya. Iya. Tadi jawaban saya, kalau yang manajemen resiko itu kita menganalisis dari lingkungan kerja yang ada, potensi bahaya apa yang mungkin bakal terjadi, terus nanti baru kita buat bagaimana pencegahannya supaya potensi bahaya itu tetap menjadi sebuah potensi, nggak sampai kejadian. Oke, good. Kalau si analis kecelakaan kerja ini, si kecelakaan kerjanya itu udah terjadi, jadi kita nyari penyebab utama kenapa si kecelakaan itu bisa terjadi, nanti baru kedepannya jangan sampai ada kecelakaan yang sama terjadi lagi. Oke, jadi sudah jelas perbedaan antara manajemen risiko dengan analisa kecelakaan kerja. Jadi apa yang disampaikan oleh Istar tadi sudah tepat ya. Jadi kalau kita mau lihat di mana letak perbedaan, titik perbedaan antara analisa kecelakaan kerja sama manajemen risiko, seperti yang disampaikan tadi bahwa kalau manajemen risiko itu belum terjadi peristiwanya, bagaimana potensi-potensi bahaya yang ada di tempat kerja kita upayakan ada pengendaliannya. Makanya kita harus buatkan kira, harus ada proses identifikasi dulu, kemudian kita lakukan penilaian risiko dan melakukan pengendalian. Nah, kalau manajemen kalau analisa kecelakaan kerja di mana sudah terjadi kecelakaannya, ya sudah terjadi kecelakaan di tempat kerja. Nah, dari proses kejadiannya yang terjadi ini kita harus cari akarnya apa itu, ya, supaya nanti tidak terulang lagi peristiwa kecelakaan itu. Karena kapan terulang, tentunya kerugian yang akan didapat oleh perusahaan, kerugian yang terjadi terus menerus. Sedangkan tugas kita adalah bagaimana mengendalikan kerugian ini supaya tidak sampai menimbulkan kerugian yang lebih besar atau berulang itu peristiwa kecelakaan. Tapi pada intinya ya sama-sama kita lakukan upaya pengendalian. Satu, pengendalian bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan, ya, dari potensi bahaya yang ada.
Satu, pengendalian ketika kita mengalami peristiwa kecelakaan, tempat kerja kita mengalami peristiwa kebakaran, peledakan, bagaimana tidak terulang lagi peristiwa. Ya, tentunya proses investigasi harus berjalan di sana kalau analisa kecelakaan. Ya, kalau manajemen risiko bukan istilah investigasi, ya, tapi istilah identifikasi potensi bahaya yang ada. Clear ya? Jadi sudah sangat tepat tadi apa yang disampaikan oleh temanIsta. Nah, sekarang kita coba di awal ini memahami pengertian analisa kecelakaan kerja. Apa itu analisa kecelakaan kerja? Jadi analisa kecelakaan kerja itu adalah serangkaian kegiatan untuk mengadakan lidik. Jadi ada proses penyelidikan yang harus kita lakukan. Ya, terhadap apa? Terhadap kejadian atau peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi. Jadi yang kita selidiki ini adalah peristiwa kecelakaan berdasarkan pelaporan yang kita sampaikan tadi. Oke ya. Nah, kenapa harus kita lakukan penyelidikan? Kenapa kita harus lakukan investigasi? Supaya jelas akarnya apa, supaya jelas penyebab utamanya apa. Nah, nanti dari hasil pengumpulan fakta yang ada itu sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kita sudah kumpulkan. Nah, nanti kita cari tahu yang mana yang paling sangat berpengaruh. Ya, mungkin ada faktor yang hanya sebagai pencetus saja. Mungkin ada sejumlah faktor yang sebagai pendukung saja sehingga terjadi kecelakaan, tapi mungkin ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab langsung dan ada menjadi penyebab dasarnya. Nah, sejumlah faktor-faktor inilah yang harus kita identifikasi satu-satu melalui proses lidik, melalui proses penyelidikan. Karena kapan kita tidak lakukan itu, pasti kita tidak bisa menyimpulkan apa akar penyebab utama daripada peristiwa kecelakaan yang terjadi. Clear ya? Itu yang dimaksud dengan analisa kecelakaan. Jadi kita apalagi namanya memilah-milah. Ya, analisis itu ya memisah-misahkan ya dari sejumlah hal-hal, faktor-faktor atau subsistem yang ada kaitannya dengan kejadian yang terjadi. Nah, tentunya kegiatan penyelidikan yang kita lakukan itu adalah merupakan bagian penting daripada program pencegahan kecelakaan. Ya. Jadi kegiatan penyelidikan yang kita lakukan itu merupakan bagian penting dalam program pencegahan kecelakaan. Inilah yang disebut dengan analisa kecelakaan kerja, di mana di dalamnya ada proses investigasi. Ya, nanti kita bagaimana melakukan investigasi dari peristiwa kecelakaan yang terjadi. Kita pahami dulu pengertiannya. Jadi yang kita analisa nanti ini adalah kecelakaan kerja, ya. Atau yang kita analisa ini adalah peristiwa kecelakaan. Apakah peristiwa kecelakaan itu betul-betul masuk kategori kecelakaan kerja atau bukan? Itu juga bagian daripada analisa kecelakaan kerja. Apakah masuk kategori kecelakaan kerja atau bukan juga, itu hal penting yang harus kita pahami ketika terjadi peristiwa kecelakaan di tempat kerja. Karena ada beberapa kasus tertentu dari kejadian atau peristiwa yang terjadi di tempat kerja itu tidak bisa dinyatakan sebagai sebuah peristiwa kecelakaan kerja. Nah, ada yang kita analisa juga adalah sebuah kejadian peristiwa yang betul-betul sudah dinyatakan sebagai sebuah peristiwa kecelakaan kerja, tinggal kita mau cari tahu apa yang menjadi akar penyebab daripada peristiwa kecelakaan. Ya, sehingga yang kita coba nanti analisa ini adalah peristiwa kecelakaan yang terjadi di luar industri dan peristiwa kecelakaan yang terjadi di industri. Kalau peristiwa kecelakaan yang terjadi di luar industri, ya biasanya yang menjadi tugas kita, yang menjadi penilaian kita adalah untuk memastikan bahwa kejadian kecelakaan yang terjadi
peristiwa itu apakah betul-betul masuk kategori kecelakaan kerja atau bukan, dalam rangka untuk pemenuhan hak-hak atau kompensasi apalagi kompensasi santunan kecelakaan dari korban itu, ya. Dan yang kita analisis untuk kasus kecelakaan yang terjadi di tempat kerja sudah bisa dipastikan itu adalah kategori kecelakaan kerja adalah apa yang menjadi penyebab dari peristiwa kecelakaan ini, sumbernya apa, pemicunya apa, kemudian faktor penyebab langsungnya apa, faktor penyebab dasarnya apa, dan bagaimana pengembangan tindakan pengendaliannya. Itu mungkin yang saya harus jelaskan di awal. Oke. Nah, tujuannya apa? Ya, dari pengertian yang sudah disampaikan tadi, ya sudah jelas bahwa tujuan daripada analisa kecelakaan kerja itu tentunya dalam rangka untuk mencari akar penyebab utama dari terjadinya peristiwa kecelakaan kerja atau timbulnya penyakit akibat kerja, kemudian kita tetapkan solusinya agar apa? Agar kecelakaan yang sama tidak terulang kembali. Jadi yang nanti juga kita mau analisa ini adalah sebuah peristiwa penyakit yang timbul, ya, apakah kategori penyakit yang timbul itu yang diderita oleh seseorang di tempat kerja itu apakah masuk kategori penyakit akibat kerja atau bukan. Ini pun juga harus kita analisis karena banyak kasus perdebatan yang terjadi di tempat kerja adalah karena perbedaan persepsi antara penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja, sama dengan kecelakaan kerja atau bukan. Itu kadang juga banyak timbul persepsi yang berbeda itu dari peristiwa yang terjadi. Ada yang mengatakan ini kecelakaan kerja, ada yang mengatakan bukan. Ya, di satu sisi ada teman kita atau ada instansi atau ada lembaga yang menyatakan, oh ini bukan penyakit akibat kerja, tapi ternyata masuk kategori penyakit akibat kerja. Sehingga nanti akan berdampak terhadap santunan yang harus diterima atau tidak diterima oleh pihak korban. Nah, dasar hukumnya di mana? Jadi saya tidak usah mengulang ini, menjelaskan